Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Yoga Laksono dan juga ada rekan saya Ardian, Sultan, Vian, dan juga Rahel ingin mempresentasikan tentang edge computing dan energy efficient system. Yang pertama ada profil umum perusahaan. Lalu di latar belakang ini, eh, pengguna internet di Indonesia menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2023 yakni sebesar 215 juta jiwa. Lalu konsumsi energi global dari sektor TIC sendiri 40%. Dan juga pertumbuhan data IoT dari 2020 sampai 2030 itu memiliki perkiraan meningkat sebanyak 10 kali lipat. Lalu tantangan era digitalnya sendiri, yang pertama ada perkembangan teknologi digital memicu peningkatan drastis dalam kebutuhan pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua, cloud computing tradisional menghadapi kendala latensi tinggi, bandwidth besar, dan konsumsi energi yang berlebih. Yang ketiga, pertumbuhan perangkat IoT menghasilkan data real time yang harus diproses secara efisien. Lalu yang terakhir, diperlukan pendekatan baru, edge computing dan energy efficient system. Inilah sebagai fondasi sistem informasi berkelanjutan. Uh, Next, di sini ada 3 poin lagi. Yang pertama itu fokus utama. Fokus utamanya sendiri itu penyediaan koneksi internet yang cepat, stabil, dan juga terjangkau bagi masyarakat luas. Lalu yang kedua tujuan bisnisnya yakni menyediakan akses internet yang berkualitas tinggi dengan teknologi inovatif untuk meningkatkan konektivitas digital. Lalu yang terakhir layanan utamanya infrastruktur jaringan, solusi Wi-Fi, layanan pelanggan berbasis AI, dan juga paket internet fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Oke, lanjut. Ada edge computing dan energy efficient systems. Edge computing adalah konsep pemrosesan data di dekat sumber data, seperti sensor, perangkat IoT, kamera, atau perangkat pengguna. Tujuannya adalah mengurangi latensi, menghemat bandwidth, dan mempercepat respons sistem. Energy efficient systems adalah sistem teknologi yang dirancang agar tetap bekerja optimal dengan penggunaan energi yang lebih rendah. Contohnya melalui server hemat energi, manajemen daya otomatis, optimasi algoritma, dan pengurangan beban pusat data. Lalu ada Internet of Things dan Green Computing. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT adalah konsep yang menghubungkan perangkat fisik ke internet agar dapat mengumpulkan, mengirim, dan menerima data. IoT berkaitan dengan edge computing karena perangkat IoT menghasilkan banyak data yang dapat diproses lebih dekat dengan sumbernya. Green computing adalah konsep penggunaan teknologi informasi yang memperhatikan efisiensi energi dan dampak lingkungan. Tujuannya adalah mengurangi konsumsi daya, mengurangi limbah elektronik, serta mendorong teknologi yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada keterkaitan antar teori. Edge computing, energy efficient systems, IoT, dan green computing saling berkaitan dalam mendukung sistem informasi berkelanjutan. IoT berperan sebagai perangkat penghasil data, edge computing membantu memproses data lebih dekat dengan sumbernya, sedangkan energy efficient systems memastikan proses tersebut berjalan dengan penggunaan energi yang lebih hemat. Green computing menjadi dasar utama agar teknologi informasi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan keterkaitan tersebut, sistem informasi dapat berjalan lebih cepat, efisien, hemat energi, dan mendukung prinsip keberlanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, masuk ke bagian yang ketiga yaitu pembahasan. Yang pertama perlu diketahui dulu dari konseptualisasi edge computing ini sendiri itu adalah metode pemrosesan data yang dilakukan lebih dekat dengan sumber data seperti sensor, perangkat IoT, kamera, dan smartphone. Berbeda dengan cloud computing tradisional yang memusatkan seluruh proses pada server cloud, edge computing ini memungkinkan data diproses secara lokal. Tujuan utama dari edge computing ini sendiri antara lain, yang pertama mengurangi latensi, kedua mempercepat respons sistem, yang ketiga menghemat bandwidth jaringan, yang terakhir mengurangi beban pusat data. Teknologi ini sangat penting pada sistem yang membutuhkan data secara real time seperti smart city, kendaraan otomatis, dan industri manufaktur. Edge computing ini sendiri memiliki arsitektur yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, edge device yang menghasilkan data secara terus-menerus. Contoh edge device ini sendiri adalah sensor, kamera, wearable device, dan IoT.
Dan yang kedua ada edge nodes atau gateway yang berguna untuk mengurangi jumlah data yang dikirim ke cloud. Dan di sini juga terjadinya tempat pemrosesan awal data. Yang ketiga ada cloud data center yang berguna untuk analisis data lanjutan. Digunakan untuk penyimpanan data yang berskala besar. Jadi keunggulan edge computing ini dari arsitektur sendiri itu terlihat mengurangi keterlambatan data, lalu menghemat penggunaan internet, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi sistem digital. Oke, masuk ke strategi energy efficient system. Yang pertama ini ada green computing pada hardware dan optimasi sistem. Jadi ini energy efficient system menggunakan perangkat keras hemat daya seperti prosesor ARM dan RISC-V. Selain itu, teknologi AI accelerator juga membantu meningkatkan performa dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Nah, efisiensi energi ini juga dilakukan melalui virtualisasi server, optimasi algoritma, dan pendinginan pusat data yang lebih efisien. Strategi ini membantu menekankan konsumsi listrik pada infrastruktur teknologi. Lalu yang kedua ada dynamic power management, yaitu sistem dapat mengatur penggunaan daya secara otomatis melalui pengaturan voltase, frekuensi prosesor, serta mode sleep saat perangkat tidak digunakan. Cara ini dapat membantu menghemat energi tanpa mengurangi kinerja sistemnya itu sendiri. Jadi penerapan energi efisien sistem bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi, menekankan biaya operasional, serta mendukung sistem yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke bagian konsumsi energi pada ekosistem edge. Yang pertama nih urgensi konsumsi energi. Perangkat edge ini seperti sensor IoT dan kamera pintar membutuhkan energi untuk memproses data secara lokal. Semakin banyak perangkat yang digunakan, maka konsumsi energi juga semakin meningkat. Lalu yang kedua ada trade-off system yang dimana edge computing ini mampu memberikan respon lebih cepat karena data diproses dekat dengan sumbernya. Namun pemrosesan lokal membutuhkan daya lebih besar sehingga diperlukan keseimbangan antara performa dan efisiensi energi. Lalu yang ketiga ada dampak lingkungan, yaitu peningkatan penggunaan perangkat edge dan pusat data dapat meningkatkan konsumsi listrik serta emisi karbon. Oleh karena itu diperlukan teknologi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Selanjutnya, perkenalkan saya Rahel Jessica dari NIM 2251504071111009. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus di proyek kelompok kami. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisisnya. Yang pertama ada edge computing. Edge computing itu adalah teknologi yang memproses data lebih dekat dengan sumbernya tanpa harus selalu dikirim ke cloud. Teknologi ini membantu mengurangi latensi, mempercepat respon sistem, dan juga menghemat penggunaan bandwidth serta energi. Kemudian yang kedua ada energy efficient systems. Energy efficient system merupakan sistem yang dirancang untuk menghemat penggunaan energi dalam teknologi informasi. Penerapannya dilakukan melalui perangkat hemat daya, virtualisasi server, dan juga optimasi sistem pendingin pusat data. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hubungan dengan sistem informasi berkelanjutan sesuai dengan mata kuliah kami. Yang pertama, edge computing mengurangi transmisi data ke cloud. Kemudian energy efficient system menekan konsumsi energi. Yang ketiga ada kombinasi keduanya meningkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir ada mendukung transformasi digital yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dan juga tantangan dan prospeknya. Yang pertama ada studi kasus Smart City. Pada Smart City, edge computing digunakan untuk memproses data dari sensor dan kamera secara real-time. Teknologi ini membantu mempercepat pengambilan keputusan seperti pengaturan lalu lintas otomatis dan juga pemantauan keamanan pada kota. Yang kedua ada studi kasus industri manufaktur. Dalam industri manufaktur, edge computing digunakan untuk membantu kondisi mesin produksi melalui sensor IoT. Sistem ini membantu mendeteksi kerusakan lebih cepat sehingga meningkatkan efisiensi dan menghemat energi. Dan yang terakhir ada tantangan dan prospek yang harus dihadapi. Penerapan edge computing masih menghadapi tantangan seperti biaya infrastruktur dan juga keamanan data. Namun perkembangan AI, IoT, dan juga jaringan 5G diperkirakan akan mempercepat penggunaan teknologi ini di masa depan. Baik, untuk yang terakhir kesimpulan. Setelah melalui seluruh pembahasan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, edge computing hadir sebagai jawaban nyata atas keterbatasan cloud computing tradisional. Dengan memproses data langsung di dekat sumbernya, sistem mampu memproses lebih cepat, menghemat bandwidth, dan mengurangi beban pusat data yang selama ini menjadi sumber konsumsi energi terbesar. Kedua, energy efficient system memastikan bahwa seluruh proses komputasi, mulai dari perangkat keras, jaringan, hingga algoritma, berjalan secara optimal tanpa membuang energi secara berlebihan. Ini bukan sekedar efisiensi biaya, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan.
Yang ketiga, kombinasi kedua teknologi ini terbukti memberikan dampak nyata di berbagai sektor, dari smart city yang mengatur lalu lintas secara otomatis, manufaktur yang menerapkan predictive maintenance, hingga wearable device di bidang kesehatan yang bisa aktif berhari-hari tanpa kehabisan daya. Dan yang keempat, kedepannya integrasi dengan kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan teknologi energy harvesting akan semakin mempercepat adopsi edge computing secara global dan menyeluruh. Jadi, edge computing dan energy efficient system bukan sekedar tren sesaat, keduanya adalah fondasi strategis dalam membangun sistem informasi yang benar-benar cerdas, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi digital di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.